Hai guys, jadi kita disuruh buat presentasi, tapi kita belum buat hahaha. Panik, 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 panik. Eits, gak panik kan kita kecihang, gak nyambung. Ya udah, ini kita mulai aja presentasinya. Kenalan dulu gak sih guys? Senggol dong bang, kelompok si paling kese. Salah server. Selamat menikmati presentasi dari kami, maaf kalau ada kekurangan, jangan omelin aku. Konsep seni. Seni dan budaya lahir sebagai hasil karya berpikir manusia. Terdapat 3 konsep yang perlu dipelajari terlebih dahulu untuk dapat memahami seni dan budaya sebagai sebuah kesatuan. Ketiga konsep tersebut yaitu konsep seni, budaya, dan konsep keindahan. Berikut adalah penjelasan mengenai pengertian seni, aspek-aspek, dan teori-teorinya. Pengertian seni. Seni telah melekat lama dalam kehidupan manusia. Hingga saat ini, manusia tidak pernah terlepas dari seni dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Seni pun terus berkembang seiring dengan perjalanan hidup manusia. Menurut istilah, seni berasal dari bahasa Sanskerta yang artinya permintaan atau pencarian. Sedangkan seni yang dalam bahasa Inggris disebut dengan arts, diartikan sebagai kegiatan atau hasil pernyataan perasaan keindahan manusia. Agar lebih memahaminya, berikut adalah beberapa pengertian seni menurut para ahli. Oke, menurut para ahli, A. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, seni adalah keahlian membuat karya yang bermutu, dilihat dari segi kehalusannya, keindahannya, dan sebagainya. Karya yang diciptakan dengan keahlian yang luar biasa seperti tari, lukisan, dan ukiran. B. Menurut Susan Catherine Langer, kesenian adalah penciptaan wujud tujuh yang merupakan simbol dari perasaan manusia. C. Menurut Aristoteles, seni merupakan peniruan terhadap alam, sehingga harus ideal serba lebih baik. Misalnya, menggambar bentuk harus yang sempurna, membuat patung manusia harus yang baik, atau gagah, bagus, dan cantik. D. Menurut Ahdiat Kartamiharja, seni ialah kegiatan rohani manusia yang merefleksikan realitas atau mencerminkan kenyataan. E. Menurut Ki Hajar Dewantara, seni merupakan perbuatan manusia yang timbul dari perasaan yang hidup dan bersifat indah, sehingga dapat menggerakkan jiwa perasaan manusia. Nah, berdasarkan beberapa pengertian di atas nih, dapat kita simpulkan bahwa seni merupakan gagasan atau ide manusia yang dituangkan untuk memenuhi rasa kreativitas manusia yang penuh makna dan keindahan. Gagasan tersebut dapat mencakup pengetahuan, nilai-nilai, rasa, dan juga ekspresi yang dimiliki manusia. Aspek seni. Seni mencakup 3 aspek, yaitu A. Membuat atau pencipta yang disebut seniman dan pekerja seni. B. Hasil ciptaan atau buatan seniman yang disebut karya seni. C. Aspek penikmat seni yang disebut juga pengamat seni. 2. Aspek-aspek seni. Sebagai sebuah hasil pemikiran manusia, seni memiliki aspek-aspek yang perlu dipenuhi sebagai berikut. A. Aspek fisik. Karya seni dilihat dari aspek fisika dapat dikategorikan sebagai berikut. 1. Segala bentuk yang memiliki keindahan. 2. Terdiri dari 2 bentuk, yaitu 2 dimensi dan 3 dimensi. B. Aspek isi. Aspek isi karya seni terdiri dari atas 3 komponen, yaitu 1. Ide. Lahirnya sebuah karya seni diawali dengan ide atau gagasan yang merupakan hasil pemikiran manusia. Ide dapat dimotivasi oleh berbagai hal yang dimiliki seseorang.
Dua. Dua. Sarimi isi dua. Dua. Bentuk. Ide tidak akan diketahui tanpa keberadaan ide yang sebenarnya. Karya seni selalu memiliki wujud yang merupakan hasil penuangan ide, gagasan, dan kreativitas. 3. Isi atau makna. Seni membedakan suatu bentuk dengan makna, isi, atau makna suatu karya. Benda dan benda tak berwujud yang lahir dari karya seni selalu memiliki isi atau makna yang ingin disampaikan. C. Aspek estetis berdasarkan pemahaman bahwa visi manusia dalam memahami objek seni sebagai karya yang memiliki bentuk estetis. Pemahaman ini kemudian melahirkan dua teori perspektif tentang seni, yaitu teori objektif yang melihat keindahan berdasarkan unsur-unsur yang mengandung dalam karya seni, dan teori subjektif yang melihat keindahan berdasarkan rasa kagum, senang, dan kepuasan yang dirasakan ketika melihat sebuah karya seni. Aspek nilai. Sebuah karya seni memenuhi 3 nilai, yaitu nilai pakai, yaitu nilai jual atau nilai ekonomi, nilai kisah, yaitu nilai religi atau sejarah, dan nilai formal, yaitu nilai desain atau keindahan yang secara fisik melekat. Teori-teori seni. Seni sebagai ilmu pengetahuan memiliki teori sendiri. Berikut adalah beberapa teori-teori seni. Teori metafisika. Teori ini didasarkan oleh pemikiran Plato mengenai seni sebagai upaya melakukan peniruan terhadap alam. Secara umum, teori ini menjelaskan bahwa seni merupakan imitasi atau realita turunan dari alam yang diciptakan oleh Tuhan. Teori psikoanalisis. Teori ini menyatakan bahwa seni lahir sebagai upaya pemenuhan keinginan-keinginan alam bawah sadar manusia. Teori ini mengungkapkan bahwa karya seni adalah perwujudan terselubung dari keinginan alam bawah sadar manusia untuk bermain-main. C. Teori bentuk. Seni merupakan hasil karya manusia yang memiliki bentuk. Bentuk atau wujud sebuah karya tersebutlah yang dapat dinikmati dan disimpulkan sebagai sebuah seni. Seni mempunyai bentuk yang bermakna atau significant form, dan bentuk bermakna ini menurut Roger Fry tahun 1866 sampai 1934 adalah yang menentukan hakikat seni. D. Teori ungkapan. Manusia memiliki beragam gagasan di kepalanya ketika menjalani kehidupan. Teori ungkapan atau menyatakan bahwa seni adalah ungkapan perasaan manusia atau art is an expression of human feeling. Teori organis. Karya seni cenderung lahir dari penyatuan beragam unsur. Hal tersebut yang mendasari teori organis seni lebih menekankan kesatuan. Artinya ada keterkaitan antar unsur-unsur seni yang menciptakan entitas utuh yang menghasilkan sebuah karya. Misalnya, sebuah lukis tidak akan terlepas dari penggabungan unsur garis, warna, komposisi, dan sebagainya. Filsafat organis mengajarkan bahwa realitas ini satu dan bagian dari realitas itu disebut entitas. F. Teori otonomi seni. Seni merupakan kebebasan. Teori otonomi seni menegaskan bahwa seni tidak perlu mengabdi pada suatu apapun di luar dirinya seperti penimbangan moral, politik, sosial, dan agama. Seni tidak akan terkungkung oleh etika, moral, maupun agama. Seni adalah ruang kebebasan bagi ide dan gagasan tanpa takut dikungkung oleh hal-hal di luar dari gagasan atau imajinasi yang dimiliki manusia dan diinginkan dan ingin diungkapkannya. Konsep seni merupakan pemikiran manusia yang berasal dari ide dan gagasan yang diwujudkan dalam bentuk karya benda maupun tak benda yang dibuat dengan prinsip kebebasan, keindahan, dan pemenuhan hasrat manusia akan perasaan estetis. Konsep budaya. Budaya juga merupakan hal yang dekat dengan kehidupan manusia. Kita tentu sering mendengar bahwa Indonesia merupakan negara yang kaya budaya bangsanya. Sebelum lahir hingga menua berbagai upacara seperti 7 bulanan, pemberian nama, upacara pernikahan, dan upacara kematian yang tidak lepas dari unsur budaya, mengiring kehidupan masyarakat. Pengertian budaya. Budaya berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu budahaya, sebagai bentuk jamak dari budi, yang artinya budi atau akal.
yang kemudian diartikan sebagai hal-hal yang berkaitan dengan budi dan akal manusia. Kuen Jarang-Ningrat memberikan definisi budaya sebagai sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri manusia dengan belajar. Kamus Besar Bahasa Indonesia memberikan definisi kebudayaan sebagai hasil kegiatan dan penciptaan batin, akal budi, manusia seperti kepercayaan, kesenian, dan adat istiadat. Dan ada pula unsur-unsur budaya. Budaya sebagai nyata cara-cara yang digunakan manusia dalam menjalani kehidupan terdiri dari beberapa unsur. Unsur budaya menurut Melville J. Herskovits yaitu alat teknologi, sistem ekonomi, keluarga, dan kekuasaan politik. Menurut Klukon, unsur budaya yaitu bahasa, sistem pengetahuan, sistem teknologi dan peralatan hidup, sistem kesenian, sistem mata pencarian hidup, sistem religi, sistem kekerabatan, dan organisasi kemasyarakatan. Unsur kebudayaan universal menurut Kuen Jarang-Ningrat terdiri dari peralatan dan perlengkapan hidup, mata pencarian hidup dan sistem ekonomi, sistem masyarakat, bahasa, kesenian, sistem pengetahuan, dan religi. Terakhir, unsur-unsur kebudayaan universal menurut Kuen Jarang-Ningrat terdiri dari alat dan perlengkapan kehidupan, mata pencaharian dan sistem ekonomi, sistem sosial, bahasa, seni, sistem pengetahuan, dan agama. Ketujuh unsur tersebut disebut sebagai unsur kebudayaan universal. Dalam setiap kebudayaan yang ada dalam masyarakat di berbagai dunia, kita dapat menemukan ketujuh unsur tersebut, sehingga disebut unsur universal. Pahami penjelasan unsur-unsur di bawah ini. A. Peralatan dan perlengkapan hidup atau sistem teknologi. Sejak dulu, manusia cenderung menciptakan peralatan sederhana dari batu maupun tulang. Seiring dengan perkembangan zaman, manusia terus mengembangkan teknologi seperti yang saat ini banyak kita gunakan untuk menjalani kehidupan sehari-hari. B. Sistem mata pencarian hidup atau sistem ekonomi. Mata pencarian masyarakat sangat bervariatif dan terus mengalami perkembangan secara universal. Sistem mata pencarian hidup mengacu pada cara hidup di masa lalu seperti berburu, meramu, dan bercocok tanam. C. Sistem kekerabatan dan organisasi sosial. Sistem kekerabatan merupakan sistem yang menghitung garis keturunan atas dasar hubungan darah dan perkawinan. Sistem kekerabatan yang digunakan oleh masyarakat Indonesia yaitu 1. Sistem kekerabatan bilateral adalah sistem kekerabatan yang menghitung garis keturunan dan dua pihak, yaitu dari pihak ayah dan ibu secara seimbang atau bersama-sama. 2. Sistem kekerabatan unilateral adalah sistem kekerabatan yang menghitung garis keturunan satu pihak, yaitu dari pihak ibu saja, yang disebut sistem matrilineal, atau dari pihak ayah saja yang disebut sistem patrilineal. 3. Kekerabatan ambilineal adalah sistem kekerabatan yang menghitung garis keturunan pihak ayah dan pihak ibu secara bergantian, atau bisa dikatakan menghitung garis keturunan sebagian dari pihak ayah dan sebagian dari pihak ibu. Selain kerabat yang memiliki pertalian darah maupun perkawinan, manusia juga membutuhkan orang lain dalam mencapai tujuan-tujuan hidupnya. Oleh karena itu, manusia berupaya untuk membentuk perkumpulan atau organisasi sosial. Organisasi sosial adalah perkumpulan sosial yang dibentuk masyarakat baik formal maupun non-formal. Berdasarkan bidang kegiatannya, organisasi sosial di masyarakat biasanya terdiri dari 1. Organisasi sosial di bidang pendidikan, misalnya sekolah dan kursus. 2. Organisasi sosial di bidang kesejahteraan sosial, misalnya panti asuhan dan panti jompo. 3. Organisasi sosial di bidang kesehatan, misalnya rumah sakit dan balai pengobatan. Dan 4. Organisasi sosial di bidang keadilan, misalnya lembaga bantuan hukum. D. Bahasa. Manusia sebagaimana sosial selalu membutuhkan orang lain juga, membutuhkan komunikasi agar dapat saling memahami. Bahasa merupakan cipta karya manusia yang digunakan dengan tujuan agar manusia dapat berinteraksi baik secara lisan maupun isyarat. Bahasa berfungsi sebagai berikut. 1. Mengadakan hubungan dan pergaulan sehari-hari atau fungsi praktis. 2. Mewujudkan seni atau fungsi artistik. 3. Mempelajari naskah-naskah kuno atau fungsi filosofis. Dan 4. Usaha mengeksploitasi ilmu pengetahuan dan teknologi. Unsur-unsur budaya. Kesenian. Dalam kehidupannya, manusia membutuhkan seni sebagai pemenuhan hasrat berestetika, hasrat keindahan dan juga hasrat kebebasan. Seni merupakan pemersatu bagi berbagai konflik dan dikenal sebagai bahasa yang paling universal yang menyatukan dunia. Secara umum, kita mengenal jenis-jenis seni sebagai berikut. 1. Seni rupa, yaitu kesenian yang dapat menikmati secara visual melalui mata. 2. Seni suara, yaitu kesenian yang dapat dinikmati melalui telinga atau didengar. 3.
Seni drama yaitu kesenian yang dapat dinikmati melalui mata dan telinga, dilihat dan didengarkan. Seni drama mengandung unsur-unsur dari seni lukis, seni musik, sastra, dan tari. Unsur-unsur budaya. F. Sistem ilmu dan pengetahuan. Manusia memiliki akal dan rasa ingin tahu yang tinggi. Oleh karena itu, manusia mengembangkan pengetahuan suruh hasil pencarian dan jawaban bagi pernyataan-pernyataan yang dapat diuji kebenarannya. Oleh karena itu, manusia mempelajari hal-hal berikut ini agar dapat hidup lebih baik. 1. Pengetahuan tentang alam. 2. Pengetahuan tentang tumbuh-tumbuhan dan hewan. 3. Pengetahuan tentang tubuh manusia. 4. Pengetahuan tentang sifat dan tingkah laku sesama manusia. 5. Pengetahuan tentang ruang dan waktu. Unsur-unsur budaya. G. Sistem religi kepercayaan. Manusia meyakini bahwa segala sesuatu yang ada di alam ini berasal dari hukum, sebab akibat keberadaan manusia dan alam sekitarnya ada yang menciptakan, mengatur keberlangsungannya Sang Pencipta, dan pengatur inilah oleh perjalanan hidup manusia diyakini sebagai sesuatu yang memiliki kekuatan sangat besar. Oleh karena itu, manusia membangun sistem kepercayaan atau religi yang mempercayai keberadaan Tuhan serta memiliki harapan dan keyakinan didasarkan pada emosi keagamaan. Konsep keindahan. Keindahan mengacu pada kata cantik sebagai kata sifat yang berarti indah, enak dipandang. Keindahan yang merupakan bagian dari estetika, seni, dan budaya. Keindahan secara abstrak memberikan seseorang rasa kebahagiaan, kepuasan, dan kesenangan. Emosi atau perasaan yang muncul dari keindahan merupakan hasil perangsang dari bentuk atau bentuk tertentu. Oleh karena itu, keindahan merupakan salah satu nilai bagi suatu bentuk atau rupa. Pengertian keindahan. Pengertian keindahan menurut para filsuf, keindahan merupakan suatu kesatuan hubungan yang didasarkan pada pengamatan yang menimbulkan rasa senang dan puas. Segala sesuatu yang indah dikatakan sebagai seni atau seni pasti indah, padahal hal tersebut berdasarkan konsep keindahan tidak benar. Pahamilah beberapa definisi keindahan menurut para ahli berikut ini. A. Lev Tolstoy, Rusia. Dalam bahasa Rusia, keindahan adalah krasota, artinya sesuatu yang mendatangkan rasa senang bagi yang melihat dengan mata. B. Alexander Baumgarten, Jerman. Keindahan estetika menurut Baumgarten adalah kesatuan dari bagian-bagian yang saling berhubungan erat dan tersusun teratur. C. Sulzer. Menurut Sulzer, sesuatu yang indah haruslah bernilai baik dan dapat memupuk rasa moral. D. Wilhelm. Menurut Wilhelm, keindahan itu dapat terlepas sama sekali dari kebaikan. Menurut Softbury dari Jerman, berpendapat bahwa keindahan adalah sesuatu yang memiliki proporsi harmonis. Menurut Humo dari Inggris adalah keindahan sesuatu yang dapat menyebabkan rasa senang. Menurut Hans de Huys dari Belanda adalah yang paling banyak rasa senang dalam waktu sesingkat-singkatnya. Menurut Emmanuel Kento atau biasa dipanggil Ken, keindahan didefinisikan sebagai perasaan yang senang yang dirasakan ketika melihat suatu objek, tetapi tidak berhubungan dengan objek tersebut. Ken melihat keindahan dari dua sisi, yaitu secara subjektif dan objektif. Subjektif adalah keindahan sesuatu yang tidak direnungkan dan tidak ada hubungan dengan kegunaan praktis tetapi kesenangan. Objektif adalah keindahan keserasian suatu objek dengan tujuan yang dikandung selama objek ini tidak dilihat dari segi kegunaannya. Menurut Al-Ghazali, keindahan suatu kesempurnaan yang dapat dikenali kembali dengan sifat benda itu. Secara luas, keindahan memiliki arti sebagai berikut. A. Keindahan jasmani dan rohani. Keindahan ini dimiliki oleh jiwa maupun raga manusia. B. Keindahan seni. Keindahan ini mengacu pada bentuk, wujud maupun hasil dari sebuah karya seni, baik musik, tari rupa, maupun teater yang diamati, dinikmati, dan diapresiasi. C. Keindahan alam. Keindahan ini, sebagaimana keindahan seni juga merupakan keindahan dapat dinikmati oleh mata. D.
D. Keindahan moral. Keindahan ini melihat kepribadian dan perilaku seseorang atau individu yang memiliki tata karma yang baik dan berhati-hati sehingga tersalurkan melalui pembawanya dari maupun gestur tubuh. E. Keindahan intelek. Keindahan ini memandang kecerdasan dan pengetahuan yang luas sebagai suasana yang indah. Keindahan dan estetika. Estetika mengacu pada catatan sejarah. Estetika merupakan bagian dari ilmu filsafat. Istilah estetika baru digunakan pada abad ke-18 yang menggantikan istilah keindahan atau beauty. Jika sebelum keindahan secara umum dipandang sebagai sesuatu yang menunjukkan kebaikan dan kepatutan. Keindahan dan kebudayaan. Kebudayaan sangat erat kaitannya dengan keindahan. Kebudayaan sebagai kekayaan kelompok manusia memiliki unsur seni dan juga keindahan. Terima kasih. Dua orang tersangka gatal, mau ngerjain apa jadi mereka jajan. Terima kasih Pak Ara, sudah membuat hari-hariku sibuk dengan tugas ini.